Shalom kasih Kristus, tetaplah kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Sebab jika kita diisi dengan kebenaran, maka yang dihasilkannya pun kebenaran. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita menjadi pribadi yang semakin berkualitas, di mana kebenaran Tuhan menguasai hidup kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali terus memenuhi hati, pikiran kami, bahkan setiap perbuatan kami dengan kebenaran firman-Mu, agar firman yang disampaikan pada hari ini menguatkan dan mendewasakan iman percaya kami Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema dusta. Dalam Imamat 19 ayat 12 demikian firman Tuhan, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Pada dasarnya, dusta adalah pernyataan tentang sesuatu yang diketahui palsu dengan maksud menipu. Alkitab dengan tegas mengutuk segala bentuk sumpah dusta. Dusta adalah dasar dari semua strategi setan untuk menarik perhatian manusia. Dalam Kejadian pasal 3, setan bukan hanya menipu Hawa tentang kebaikan Tuhan, tetapi ia juga berdusta tentang firman Tuhan. Setan berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dalam Kejadian 3 ayat 4. Ini adalah perkataan yang jelas-jelas tidak benar. Tuhan mengatakan di Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berdusta adalah pusat dari segala usaha setan dalam mempengaruhi manusia. Tidaklah mengejutkan kalau memutarbalikkan kebenaran masih tetap menjadi metode utama setan dalam sistem operasinya sampai hari ini. Setan telah menyelimuti budaya kita dengan dusta-dustanya, terutama tentang berkurangnya kesadaran manusia tentang konsekuensi dari perbuatan dosa. Sistem setan mengatakan bahwa materi dan kekayaan bisa membuat kita bahagia. Setan berdusta tentang hal-hal umum, misalnya, kalau Tuhan itu baik, mengapa Tuhan mengizinkan orang tuamu bercerai? Mengapa kita sulit mendapat pekerjaan? Atau mengapa begitu banyak penderitaan di dunia ini? Inilah bentuk-bentuk dusta yang dilakukan iblis. Dusta adalah melakukan tipu muslihat, tercatat dalam Imamat 6 ayat 2 sampai dengan 3. Kesaksian palsu, Ulangan 19 ayat 15 sampai dengan 19. Kesaksian nabi-nabi palsu, Yeremia 14 ayat 14 sampai dengan 15. Dusta yang diungkapkan dengan kata-kata, Amsal 6 ayat 19. Cara hidup palsu, tercatat dalam Roma 1 ayat 25. Dusta adalah ungkapan khas dari prinsip kejahatan, Hosea 12 ayat 1. Dusta adalah kekuatan dari sistem setan. Ia tidak hanya berdusta, tetapi ia juga mengingini kita untuk menjadi seperti dia. Pada waktu kita berdusta dan mulai menyukainya, maka kita hidup seperti setan dan jauh dari Tuhan. Ketidakbenaran adalah bahasa umum dalam sistem dunia sekarang ini. Yakobus memperingatkan kita untuk tidak bersahabat dengan dunia karena dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tercatat dalam Yakobus 4 ayat 4. Dusta adalah bagian dari masa lalu kita sebelum bertobat dan percaya. Dusta adalah buah dari kedagingan kita yang sudah seharusnya kita tinggalkan seiring dengan bertumbuhnya iman kerohanian kita. Kolose 3 ayat 9 berkata, janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi, mengapa kita masih suka berdusta? Karena dusta adalah cara yang paling mudah dan cepat untuk mendapatkan keuntungan, keamanan, dan kepentingan diri sendiri. Kebanyakan dusta-dusta sangat berhubungan dengan kepuasan diri sendiri. Dusta juga telah menjadi cara umum untuk membuat orang tersenyum dalam setiap hubungan sosial. Memang tidaklah gampang untuk mempraktekkan kejujuran.
kita harus selalu berdoa untuk berhikmat sebelum berbicara jujur, dan seharusnya lah kita melatih diri kita untuk selalu berkata jujur dan berkata bijak, serta harus mengetahui situasi yang sebenarnya sehingga kita dapat mengatakan kebenaran firman Tuhan. Tercatat dalam Yakobus 1 ayat 5. Firman Tuhan juga tidak mengatakan bahwa kita harus mengekspresikan kebenaran secara belak-belakan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengatakan kebenaran dalam kasih. Tercatat dalam Efesus 4 ayat 15. Kebenaran harus disampaikan dengan rendah hati, lemah lembut, pengertian, dan rasa hormat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa iblis atau setan adalah suatu pribadi yang sungguh-sungguh ada dan sifatnya tidak lain daripada pembohong dan pembunuh manusia. Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang tetap melakukan dosa dan tetap menolak kebenaran adalah anak iblis secara rohani. Karena itulah mereka menurut segala hawa nafsu bapa mereka. Kolose 3 ayat 9 sampai dengan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman hari ini. Engkau kembali mengingatkan hidup kami agar kami terus berjalan dengan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami katakan adalah kebenaran, bukan apa yang menjadi pikiran kami yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Pimpin kami supaya kami berkata jujur, bukan berkata dusta, karena bapa dari segala dusta adalah setan. Bapa kami adalah Engkau, Engkau adalah bapa kami. Biarlah Engkau sebagai bapa kami juga harus menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.